yaitu zalab. Ya, penasaran apa itu zalab? Yuk kita mulai yuk. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama si salep itu ya. Teman-teman nggak asing pasti dengan kata-kata salep atau bahkan udah ada yang sering pakai ya. Kenapa tuh sering pakai salep ya? Nah, salep sendiri adalah sediaan setengah padat atau semi solid yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar ya. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salep. Apa aja yang akan dibahas yaitu komposisi salep ya, pembuatannya gimana, sampai hasil evaluasinya juga akan kita bahas ya. Yuk kita mulai yuk. Oke, kita mulai dari pembahasan komposisi salep ya. Pada umumnya ya, salep itu pertama mengandung zat aktif, sudah pasti dong ya. Misalnya salep yang mengandung antibiotik, contohnya salep kloramfenikol ya, atau bisa salep-salep lainnya, antibiotik lainnya ya. Yang kedua itu adalah basis. Nah, ada 4 jenis basis nih. Ada basis hidrokarbon, terus ada basis serat, basis mudah dicuci air, dan basis yang bisa larut di air. Oke. Yang ketiga itu adalah pengawet. Ya, umumnya salep ini digunakan beberapa kali kan, sehingga wajib ada bahan pengawet. Ya, yang keempat biasanya digunakan juga adalah antioksidan. Nah, ini juga nggak kalah penting teman-teman. Kenapa? Karena salep ini kan komposisinya ada lemaknya, ya, dan minyak gitu. Kadang-kadang sih agak banyak juga gitu ya. Maka rawan sebenarnya untuk mengalami oksidasi. Nah, maka dari itu penting untuk ditambahkan antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi tersebut, ya. Kelima itu adalah zat tambahan lainnya, ya, seperti emolian atau humektan. Ini fungsinya untuk menjaga kelembaban dari kulit, ya. Lalu ada juga peningkat konsistensi. Nah, peningkat konsistensi ini ada beberapa jenis ya. Beberapa jenis salep tuh membutuhkan peningkat konsistensi. Oke, fungsinya adalah untuk mempertahankan konsistensi salep, karena salep sendiri kan memiliki ciri khas yang beda gitu ya dibandingkan dengan sediaan semi solid yang lain. Sehingga untuk mempertahankan konsistensinya dibutuhkanlah peningkat konsistensi di sini. Oke, pada salah satu komposisi salep tadi ada basis. Nah, basis sendiri kan ada 4 tuh tadi ya. Kita mulai bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah basis atau dasar salep yang jenisnya hidrokarbon. Ini dikenal sebagai dasar salep berlemak antara lain seperti vaselin putih dan salep putih ya. Hanya sejumlah kecil komponen berair yang dapat dicampur ke dalamnya. Oke, salep ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut penutup. Nah, dasar salep hidrokarbon ini digunakan terutama sebagai emolien yang sukar untuk dicuci. Oke, tidak mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu yang lama. Nah, yang kedua itu adalah dasar salep atau basis salep serap. Nah, dapat dibagi menjadi 2 nih, ya. Dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama terdiri atas salep dasar yang bercampur dengan air dan membentuk sebuah emulsi air dan minyak. Ya, contohnya ada parafin hidrofilik dan lanolin anhidrat. Dan yang kedua, itu terdiri atas emulsi air dalam minyak yang bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan. Ini biasanya lanolin. Nah, dasar salep serap juga biasanya bermanfaat sebagai emolien. Oke? Yang ketiga, itu adalah dasar salep yang dicuci dengan air. Ini adalah emulsi minyak dalam air antara lain salep hidrofilik dan lebih tepat disebut krim. Oke, dasar ini dinyatakan juga dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci dari kulit dan dilap basah, sehingga lebih dapat diterima untuk dasar kosmetik. Oke, nah yang keempat itu adalah dasar atau basis salep larut dalam air. Nah, merupakan kelompok yang sering juga digunakan atau sering disebut dulu deh, sering disebut sebagai dasar salep tak berlemak. Ya, dan terdiri dari konstituen larut air. Nah, dasar salep jenis ini memberikan banyak keuntungan.
seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan tak larut dalam air seperti parafin, lanolin, anhidrat atau malam ya. Dasar salep ini biasanya lebih tepat disebut dengan gel. Tadi kita sudah membahas jenis-jenis basis atau dasar pada salep ya. Nah, untuk sifatnya sendiri. Nah, sifatnya tersendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah salep hidrofobik. Salep hidrofobik yaitu salep yang tidak suka air ya, atau salep dengan dasar salep berlemak ya, greasy gitu. Tidak dapat dicuci dengan air, misalnya seperti campuran lemak-lemak dan minyak lemak ya. Yang kedua itu adalah kebalikannya, yaitu salep ya, salep hidrofilik, yaitu salep yang suka dengan air ya, atau kuat menarik air. Biasanya dasar tipenya adalah M/A, minyak/air ya. Jadi bahan basisnya adalah air. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh ya, bahannya apa aja dari salep, terus basisnya apa aja, cara penggunaannya bagaimana. Yuk kita coba untuk bahas resep pembuatan salep ya. Resepnya ada di sini, teman-teman bisa lihat. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya aja. Yang pertama harus teman-teman hitung itu adalah kebutuhan dari zat aktifnya. Oke, dimana mentol 1% itu kan 1/100 kali 5 gram. Berarti kan butuhnya adalah 0,05 gram atau 50 mg ya. Lalu ada asam salisilat ya 2%, berarti kurang lebih butuh 0,1 gram ya, atau 100 mg. Dan sulfur 0,1 gram. Oke, setelah kita hitung nih zat aktifnya, baru kita hitunglah kebutuhan zat tambahannya ya, dimana zat tambahan itu adalah total bobot salep dikurangi total bobot zat aktif. Simple banget ya, dimana tadi total bobot salepnya kan 5 gram. Nah tadi mentol, asam salisilat, dan sulfur itu totalnya berapa? 0,25 ya. Jadi zat tambahan yang diperlukan adalah 4,75 gram ya. Zat tambahan di sini ada apa tadi? Vaselin albumnya. Betul sekali. Oke teman-teman, sekian materi obat video kali ini. Thank you for watching.